Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Mariani, NPM 2017-06-1013, Program Studi Biologi Terapan, Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dinamika demokrasi di Indonesia, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi, untuk makna demokrasi tersendiri adalah kita harus memahami apa itu demokrasi, karena demokrasi sangatlah penting supaya kita tidak terjebak kepada penafsiran yang salah dalam mengartikannya. Baiklah, di sini ada beberapa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut bisa diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka, atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemerintahan bebas. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tersendiri. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena rakyat pada hakikatnya yang berkuasa. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik, di mana dalam proses tersebut rakyat diberi peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. Apa itu kebebasan? Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Sebagai suatu konsep, demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktek yang terbentuk melalui sejarah yang panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, demokrasi itu adalah pelembagaan dari kebebasan. Artinya, kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat. Jadi, sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Klasifikasi demokrasi. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang masing-masing. Keanekaragaman sudut pandang inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk dan telah dipaparkan dalam beberapa macam. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya, dan yang kedua, berdasarkan ideologi. Dan yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Dan yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Dan yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Dan yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi berbagai contoh. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Dan yang kelima, jaminan hak-hak asasi manusia. Dan yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur.
Dan yang keenam, persamaan di depan hukum. Dan yang ketujuh, proses hukum yang wajar. Kedelapan, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Dan yang kesembilan, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang ke-10, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, dan kerjasama mufakat. Kita masuk ke dalam materi dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia sangatlah banyak. Yang pertama, ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Dan yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Dan yang keempat, ada demokrasi dengan rule of law. Dan yang kelima, ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Dan yang ketujuh, demokrasi dengan hak asasi manusia. Dan yang kedelapan, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Dan yang kesembilan, ada demokrasi dengan otonomi daerah. Dan yang ke-10, demokrasi dengan kemakmuran. Ke-11, demokrasi yang berkeadilan sosial. Di sini, apa sih sebenarnya yang menjadi karakter utama demokrasi Pancasila? Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. 3 karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia, di negara kita ini. Cita-cita kerakyatan merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan member kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk berperan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Baiklah, dan yang selanjutnya di sini ada priorisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada bagian sebelumnya kita telah mendengarkan atau menjelaskan karakter dari demokrasi Indonesia. Hal ini secara otomatis akan memunculkan suatu anggapan dalam benak kita bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Nah, akan tetapi muncul suatu pertanyaan, apakah benar negara kita adalah negara demokrasi? Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan yang kedua, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga ada dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1. Ayat 1 yang berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dalam berbentuk federasi. Dan yang kedua ada ayat 2. Berbunyi kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Senat. Dan yang keempat ada Undang-Undang Dasar 1950 pasal 1. Yang pertama ayat 1 itu berbunyi Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Dan untuk ayat kedua itu berbunyi kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintahan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945-1949. Di sini banyak sekali demokrasi dan ada juga pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Di sini sangatlah banyak. Dan yang ketiga ada pelaksanaan demokrasi Indonesia dalam periode 1959 sampai 1965. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965-1998. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1988 dan sekarang. Baiklah, untuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan periode 1998 sampai dengan sekarang.
Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia kepada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu sangatlah kecil. Tidak hanya itu, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi Nusantara kita ini. Akibatnya bisa ditebak, pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto meskipun kembali terpilih dalam sidang umum MPR bulan Maret tahun 1999-98, terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik baik dari luar maupun dalam negeri. Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut presiden. Di sini membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Ada persamaan kedudukan di muka hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, kebebasan yang bertanggung jawab. Di sini banyak sekali. Dan mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi dinamika demokrasi di Indonesia. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.